Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 1, Allah telah berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabat Muslim hati yang berbahagia, ada 12 golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Ia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis Muslim dan dalam Sahih Muslim 469. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Dari Ibnu Husaimah, dari Bara bin Azib, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, orang-orang yang menyambung saf dalam salat berjamaah. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Husaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Yang kelima, para malaikat mengucapkan kata amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis Bukhari dalam Sahih Bukhari. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, yang berikutnya adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Dari Abu Hurairah, para malaikat akan selalu berselawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat yang ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Yang ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Dari Abu Hurairah, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku
Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dari Ummu Darda, Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin. Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis Muslim. Yang kesembilan, orang-orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari pun yang pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk pada saat sahur untuk puasa sunnah. Yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya, kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan berselawat kepadanya pada waktu siang, kapan saja, hingga sore, dan pada waktu malam, kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis At-Tirmizi. Sahabat Mercusuar Hati yang berbahagia, dari 12 keadaan tersebut, dari 12 golongan orang yang didoakan oleh malaikat itu, dapat kita ambil hikmah bahwa ada makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat atau dirasakan, padahal mereka ada. Para malaikat yang senantiasa menemani dan bahkan mendoakan pun tak pernah kita tahu seperti apa wujudnya. Hanya keimanan dalam dada yang bisa membuat kita percaya akan keberadaan para malaikat. Keimanan itu pula yang membuat kita rela, ikhlas, tunduk, dan patuh kepada perintah Allah dan percaya pada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sahabat Mercusuar Hati yang berbahagia, semoga saja narasi pendek ini dapat menginspirasi kita sehingga kita menjadi orang yang termasuk dalam 12 golongan itu dan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kita menjalankan kehidupan, sehingga dari hari ke hari kita berubah menjadi semakin baik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.